Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Resno dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang materi-materi strategi pembelajaran, yaitu tentang kemampuan matematis dan high order thinking skill atau HOTS. Yang pertama yaitu kemampuan matematis. Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM pada tahun 2000, yaitu sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman matematika. Kemampuan pemahaman matematika didefinisikan sebagai salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pembelajaran itu sendiri. Indikator pemahaman matematis menurut NCTM pada tahun 2017 yaitu yang pertama mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Selanjutnya menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan hasil suatu konsep. Yang keempat, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya. Yang kelima, mengenal berbagai macam makna dan interpretasi konsep. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat dan menentukan suatu konsep. Selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Menurut Gunantara pada tahun 2014 yaitu kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Kesumawati pada tahun 2015 ia menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya pada tahun 2017 yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun strategi atau rencana penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat, dan yang keempat memeriksa kembali jawaban. Selanjutnya yaitu kemampuan penalaran. Menurut Mig Salmina pada tahun 2014, kemampuan penalaran matematis yaitu kemampuan menghubungkan permasalahan-permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Menurut peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2008 diuraikan bahwa indikator kemampuan penalaran adalah mampu. Yang pertama, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen, dan yang terakhir menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dalam tingkat tinggi dalam memecahkan masalah secara sistematis. Indikator berpikir kritis yang diturunkan dari aktivitas kritis menurut Ennis pada tahun 1996 ada 5, yaitu mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat, mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda, dan yang terakhir mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan.
Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Ada 4 indikator keterampilan berpikir kreatif, yaitu flexibility, originality, dan elaboration. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan sebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Indikator kemampuan komunikasi menurut Sumarno pada tahun 2015, yaitu kemampuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan paham suatu persentase matematika. Yang kelima, menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematik dalam bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Dan indikator kemampuan komunikasi matematis ini pada pembelajaran matematika menurut ACTM yaitu dapat dilihat dari yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Materi selanjutnya yaitu kemampuan representasi. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan yang dimiliki dalam menyajikan gambar, tabel, grafik, simbol, notasi, diagram, persamaan atau ekspresi matematika, serta kata-kata atau teks tertulis ke dalam bentuk yang lain. Menurut Sumarno, indikator kemampuan representasi matematis yaitu yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen suatu konsep, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menerapkan hubungan antar topik matematika. Selanjutnya yaitu kompetensi matematika. Kompetensi matematika ini yaitu kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematik maupun permasalahan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu kecemasan belajar. Kecemasan belajar ini yaitu perasaan cemas saat seorang belajar yang timbul karena adanya tekanan dan ketidakmampuan menghadapi masalah. Indikator kecemasan belajar matematika siswa tersebut dari aspek kognitif seperti tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak dapat memahami materi yang disampaikan guru, tidak mampu mengerjakan soal sendiri. Aspek efektif seperti kesal karena kendala itu terjadi berulang-ulang, cemas, takut terhadap nilai, gelisah dan gugup, tidak bisa menjelaskan ulang apa yang guru sampaikan. Sedangkan aspek psikomotor seperti tidak mau mengikuti pembelajaran matematika daring dan menghindar dari pembelajaran matematika daring. Selanjutnya yaitu minat belajar.
Minat belajar ini dapat didefinisikan yaitu sebagai suatu dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Menurut Slameto pada tahun 2010, beberapa indikator minat belajar meliputi perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Kemudian motivasi belajar. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sardiman pada tahun 2018 yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga suatu yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertamanya adanya hasrat, yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yang ketiga adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan kondusif sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu indikator kepercayaan diri. Indikator percaya diri yakni pertama berpendapat, yang kedua mampu membuat keputusan dengan cepat, yang ketiga tidak mudah putus asa, yang keempat tidak canggung dalam bertindak, dan yang kelima berani presentasi di depan kelas, dan yang terakhir berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Malik yaitu hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut More pada tahun 2017 yaitu indikator belajar ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dan kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk sesuatu hal. Dan materi yang terakhir yaitu lower order thinking skill. Lower order thinking skill atau LOTS adalah kemampuan berpikir siswa yang akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jabarkan tentang materi-materi strategi pembelajaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.